Selamat datang semuanya, kembali lagi dengan saya Emily di podcast Kupas kali ini, yaitu podcast Kupas Pajak Santai. Jadi di sini saya bersama dengan narasumber yang keren yang akan membahas terkait kontradiksi kebijakan perpajakan di Indonesia, seperti tax amnesty jilid 2 serta kenaikan PPh hingga 35% dan PPN 12% mulai dari 2025. Jadi di moderasi diskusi kita kali ini saya bersama dengan narasumber, yaitu dengan pemerintah DJP, perwakilan masyarakat, akademisi, serta dari orang kaya. Di sini tuh kita akan menggali latar belakang serta kontradiksi dan implikasi keadilan fiskal itu sendiri. Baik, di sini kita akan datangkan narasumber-narasumber yang keren nih yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Stay tune di podcast Kupas kali ini. Selamat pagi semua, selamat datang di podcast Kupas Pajak Santai. Jadi di podcast kali ini kita akan ngomongin nih tentang mengapa sih pemerintah merevisi regulasi untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak ini. Oke, pada podcast kali ini kita sudah mendatangkan dari berbagai narasumber untuk mengulik bagaimana itu perpajakan di Indonesia. Di sini itu ada salah satunya narasumber kita ada dari pemerintah DJP, yaitu ada Bapak Ika. Lalu di sini ada dari pihak akademisi, yaitu Mbak Batik. Lalu ada dari pihak orang kaya, yaitu Mbak Ika. Lalu di sini juga ada dari pihak perwakilan masyarakat, yaitu Mbak Ara. Nah, kita langsung ke intinya ya untuk membahas dan untuk mempersingkat waktu. Di sini pertanyaan pertama saya akan menanyakan kepada Bapak Vika selaku perwakilan dari DJP sendiri, apa sih target utama perubahan perpajakan ini, Pak? Nah, jadi gini Mbak, terkait pertanyaan tadi itu apa sih target utama dari perubahan undang-undang perpajakan ini? Jadi itu undang-undang ini hasil revisian dari peraturan Menteri Keuangan. Jadi PMK ini itu nomor 81 tahun 2024 dan pembaruan sistem tentang CTAS, yaitu Core Tax Administration System. Jadi tujuannya direvisi ini dan pembaruan sistem ini itu untuk meningkatkan kepatuhan melalui digitalisasi. Terus penerimaan pajak tambahan sebesar 200 triliun untuk meningkatkan pada tahun 2025. Jadi untuk mendukung infrastruktur sekaligus meringankan beban UMKM. Baik, terima kasih ya Mbak Ika atas jawabannya. Lalu selanjutnya tuh di sini kita akan dengar dari sisi akademisinya sendiri mengenai permasalahan perubahan UU perpajakan ini. Jadi dipersilakan dari sisi akademisi Mbak Ika. Baik, di sini saya setuju dengan target utama yang disampaikan Pak Vika tadi. Tapi di sini membutuhkan tantangan dengan munculnya tax amnesty 2005 yang dorong pajak sederhana mulai pelonggaran, tapi di saat yang sama pemerintah menaikkan PPh progresif dengan alasan liability to pay. Kalau kita lihat dari perspektif keadilan vertikal, sebenarnya kebijakannya itu tidak sepenuhnya konsisten karena memberi kelonggaran pada kelompok yang sama yang justru dibebani oleh tarif pajak yang lebih tinggi, seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Batik atas jawabannya. Lalu di sini kita selanjutnya nih, saya mau nanya-nanya nih sama Mbak Ika selaku perwakilan dari orang kaya. Dari kontradiksi itu muncul dikarenakan diskon via tax amnesty ya kan ya. Tapi itu kenaikan PPh-nya itu 35% untuk orang kaya di atas 5 miliar rupiah. Jadi itu bagaimana dari perspektif Mbak Ika sendiri untuk menanggapi hal itu? Terus terang ya Mbak, kenaikan PPh harga 35% ini berdampak pada cash flow dan perencanaan keuangan kamu. Tapi jika penggunaan transparansi pajak jelas dan manfaatnya kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur, pendidikan juga kesehatan, sebagian besar dari kami ini dapat menerima itu sebagai tanggung jawab sosial. Yang terpenting bagi kami yaitu soal kepastian hukum dan juga keadilan. Jangan sampai nih ya yang udah patuh dalam membayar pajak malahan dibebankan, sedangkan yang tidak patuh malah diumumkan. Terus sebenarnya untuk tarif pajak sendiri terkait besar atau kecilnya ini tidak berpengaruh ya Mbak.
kita hanya butuh kepercayaan aja terhadap pemerintah. Apabila negara ini mampu mengelola pajak dengan baik dan jelas, maka kebijakan dengan tarif setinggi apapun kita dapat menerima itu. Tapi Mbak, masalahnya dari kalangan yang ke bawah ini yang berpenghasilan 4,2 juta per tahun merasa terbebani dengan adanya kenaikan PPN yang menjadi 12%. Sementara orang kaya mendapatkan keringanan sama dan dapat mengurangi beban. Oke, jadi gini ya Mbak, terkait tadi kenaikan PPN ini. Jadi jujur aja ya, dari segi pemerintahan itu kenapa PPN ini dinaikkan, jadi untuk menambah penerimaan negara. Jadi hasil dari kenaikan PPN ini itu menambah kenaikan menjadi sebesar 100 triliun untuk pemulihan di negara kita ini. Terus kita kan tahu tuh rasio pajak terhadap produk domestik bruto ini kita itu masih di angka 10-11%, dibandingkan negara berkembang yang lain itu sudah mencapai angka 15-20%. Seperti itu. Terus sehingga pemberlakuan perubahan undang-undang perpajakan ini itu diperlukan agar kapasitas fiskal negara kita ini meningkat. Seperti itu. Oke, wah berbobot sekali ya pembahasan kita kali ini. Jadi sekarang nih kita masuk ke segmen yang paling panas nih, yang dimana di segmen ini tuh kita akan membahas tentang tax amnesty jilid 2, yaitu tentang solusi atau masalah sih. Lalu kalau ditarik dari ranah teori, gimana sih dari sisi akademisinya sendiri dalam menanggapi atau dari kacamata teori memang dipersilakan. Dalam teori Median Volter dan Nelson Ricard dijelaskan bahwa kebijakan pajak dalam sistem demokrasi sangat menentukan suara kelompok komunitas. Suara komunitas ini itu adalah kelompok yang memilih kelas menengah. Nah, dalam hal ini pendapatan mereka tuh umumnya di rata-rata lebih rendah dari pendapatan nasional. Kalau seperti ini tuh mereka cenderung mendukung masyarakat yang lebih kaya untuk membayar pajak dan mendukung program bantuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Secara jangka pendek, tax amnesty tentang memperluas basis pajak, tapi di sisi lain menimbulkan rasa ketidakadilan ataupun ketidakjelasan bagi wajib pajak yang patuh dan mengangkat progresivitas. Padahal kalau mengikuti logika, pemilih median yang mendukung redistribusi PPN yang sifatnya regresif justru bertentangan dengan tujuan tersebut. Baik, terima kasih Pak Walfi atas jawabannya. Jadi tuh dari tadi tuh perspektif dari sisi akademisinya. Di sini tuh kita ingin melihat nih perspektif teori dari perwakilan masyarakat sendiri, yaitu dari Mbak Ara. Nah, tapi tax amnesty 2 ini merugikan kami yang patuh membayar pajak, sedangkan orang-orang kaya seolah mendapat pengampunan diulang itu. Nah, di sisi lain, beban menutup defisit anggaran justru lebih banyak ditanggung masyarakat yang menengah ke bawah melalui kenaikan PPN. Tapi dalam tax amnesty ini memberikan kepastian hukum dan diharapkan mampu membuat masyarakat patuh terhadap pajak dalam jangka yang panjang. Sebagaimana dalam tax amnesty jilid 1 yang berhasil memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Ika dan Mbak Ara. Oke, jadi dari diskusi kita tadi itu pasti itu ada dampak dari perubahan UU perpajakan ke penerimaan negara. Jadi itu di sini saya ingin bertanya, menurut Bapak dan Ibu yang ada di sini, bagaimana sih perubahan UU perpajakan ini ke penerimaan negara itu sendiri? Jadi saya yang pertama ingin bertanya ke pihak pemerintah perwakilan GP, yaitu Bapak. Oke, jadi terkait perubahan itu ya, apakah berdampak langsung pada negara? Jadi benar, jadi akan berdampak pada kita negara ini terkait penerimaan suatu negara. Jadi terkait penerimaan negara ini pastinya akan ada peningkatan. Selain itu, stabilitas fiskal ini diperkuat lagi melalui sistem tadi yang sudah dari awal tadi saya sebutkan itu, terkait sistem Cortex administration system ini yang sebelumnya ini untuk makan defisit anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar 6,1% terhadap produk domestik bruto tadi itu. Terima kasih Bapak Ika. Yang selanjutnya saya juga ingin dengar dari sisi akademisi, silakan.
kalau dilihat dari teori Hopkins, kebijakan pajak kita tuh masih kuat dipengaruhi oleh veto dari pihak elit. Karena itu privilege, fiskal itu tidak bisa dihilangkan dan kontribusi terus berkuat supaya hasil pajak bisa naik ke level yang lebih ideal. Dari masih. Baik, terima kasih Mbak Wafik. Jadi selanjutnya saya ingin mendengar dari Mbak Ara. Gimana Mbak? Jadi menurut kami reformasi perpajakan ini harus benar-benar bersifat progresif, jangan sampai kelas menengah ke bawah justru menanggung beban yang tidak proporsional. Baik, terima kasih Mbak Ara. Wah, menarik sekali ya diskusi kita kali ini dan menarik sekali perspektif dari Bapak dan Ibu yang ada di sini.